surga yang bakal. Itu disebutkan bahwa mengikut Tuhan itu sangat indah ketika kita mau mengingat nama Yesus. Ketika kita semua dipanggil Tuhan sesuai dengan panggilan masing-masing, bagi janji yang latar belakangnya non-Kristen mendapat panggilan oleh Tuhan untuk menjadi pengikutnya sampai usia hari ini. Itu tidak mudah perjalanan yang dihadapi Pak Janji, karena di tengah-tengah keluarga harus menjadi seorang imam, bagaimana memberi contoh yang latar belakangnya dulunya Muslim. Itu yang dijadikan sebagaimana anak itu akan melihat patron atau gambarnya yang sudah mendidik mereka untuk menjadi milik Kristus. Saat ini pun mungkin kita yang sama, kita dipanggil dari latar belakang yang sama, terus dilantik juga latar belakang mungkin juga yang juga berbeda-beda. Pak Pri, Pak Priyadi, Pak Saryono, Mbah So pun justru sampai hari ini pun merasakan bagaimana beban beratnya mengikut Tuhan Yesus ya. Sudah ditinggal keluarganya gara-gara percaya Tuhan Yesus. Sampai anaknya bilang, lek gelem balik nang Islam ya tak akoni bapak, tak akoni orang tua. Itu kan memang itulah penderitaan di dalam ikut Kristus. Yang dulunya tidak kenal menjadi kenal Yesus, itu yang disebut dengan judulnya di bacaan ini ya. Kita harus mengucap syukur atas kasih karunia Allah. Ini kasih karunia. Kalau bukan panggilan, ini yang dipegang bakso. Kalau bukan panggilan nggak mungkin ada di persekutuan atau mungkin di dalam pelayanan itu Tuhan. Sama, saya pun sama. Sekalipun waktu itu kan pilihan. Ketika saya mengenal dari dunia luar, itu merupakan pilihan. Kalau Muslim bagaimana, Hindu bagaimana, Buddha bagaimana. Bahkan saya pernah sampai jatuh di dalam pengajaran kejawen. Nah, kalau kejawen itu memang tidak jauh berbeda juga, di mana mencari jati diri Tuhan. Imam Mahdi itu masih dicari. Jadi ketika waktu saya belajar menjelang saya sudah percaya Tuhan Yesus ya, sudah percaya Tuhan Yesus. Tapi di tengah-tengah pergumulan saya menghadapi sesuatu yang tanda tanya. Karena apa? Waktu adik saya Agus sakit 12 tahun lamanya sejak muda sampai punya anak. Di situ saya mengikuti ibadah persekutuan itu sejak SMA. Sudah masuk di persekutuan Kristen di tempatnya Mbak Ender itu. Di situ sudah ada persekutuan Kristen, siswa Kristen atau PSK. Di Panggerman itu. Sampai saya di Surabaya pun mengikuti persekutuan. Bahkan sampai saya mengenal sekolah teologi walaupun tidak lulus. Selama 4 semester di GPPS. Sekolah Teologi Pusat Surabaya itu ngambil D3, semester 4 saya motor. Iya, ya itu karena memang bukan panggilan. Kalau menurut saya bukan panggilan. Jadi kalau bukan Tuhan yang memanggil, sia-sialah usaha orang yang mengusahakan. Di waktu itu saya masuk ke pendidikan teologi bukan karena saya ingin melayani Tuhan, tapi wadah hebat oleh jadi hamba Tuhan. Itu kesombongan. Itu yang Tuhan tidak berkenan. Nah, akhirnya saya dibentuk dan setelah persekutuan saya digenapi, dipenuhi banyak hal. Saya meninggalkan Tuhan gara-gara satu hal, adik saya sakit tidak dijawab. Di tahun 2009, adik saya usahakan untuk berobat. Waktu itu mengikuti KKR di Lebet Lumahindung di Mojosari, di Gelora. Dibawakan bis waktu itu di depan gereja. Kami datang ke sana di KJW. Kemudian yang kedua, saya ikut waktu itu di tempatnya Pak Seken, di lapangan belakangnya gerejanya Pak Seken. Itu ada undangan tapi tidak disampaikan oleh Pak Pendeta Jonet waktu itu. Saya mendapat undangan dari Jemaat Kelanting. Saya nebeng mobilnya Jemaat Kelanting, saya ikut ke sana.
Dari hasil itulah akhirnya nihil, secara manusia gelo, kecewa. Adik saya pun ngomong, "Endi buktine aku gak waras." Didongakno dan sebagainya. Yang terakhir masa hidupnya Pak Didarso. Kami bersama emak mendatangi ke rumah beliau, memohon untuk datang ke rumah mendoakan adik saya 2010. Situ setelah didoakan pun tidak ada jawaban. Tuhan tidak mengizinkan kesembuhan itu terjadi pada kita. Dan akhirnya saya berdua mengambil alternatif di luar iman Kristen ceritanya. Saya kemudian belajar, tak jalukno waktu itu, jaluk rono sampai Bojonegoro. Namanya Desa Temayang. Saya ke sana di tengah hutan. Dilewati cuma tampak gitu, naik gunung. Itu perjalanan saya. Terus sama adik saya ke Sidoarjo. Di situ perjalanan akhirnya pun bisa sembuh, ditolong, bisa sembuh, diambilkan kayak di TV itu kayak tenaga dalam diambil. Tapi waktu saya di Sidoarjo, ini yang membuat iman saya muncul kembali. Ketika saya di kamar disendirikan, adik saya di kamar sebelah, saya di kamar itu, yang mau mengobati ini saya ditanya dulu. Mas Rai, lek sampean kepengin adik sampean waras, sampean hari ini harus melepaskan iman sampean dulu. Hari ini saja. Karena doa saya nggak bisa tembus kalau sampean tidak melepaskan iman. Terus akhirnya saya ingat. Sing sampean warasno iki adikku dudu aku, Pak. Lek aku tidak mau melepaskan imanku, aku tetap percaya Yesus. Sampean tanya yang bersangkutan. Adik saya yang mau sampai doakan itu, kalau dia mau, itu haknya dia. Tapi kalau saya tidak mau. Akhirnya orang yang berpesan, kalau gitu sampai nanti ketika aku prosesi menyembuhkan adik sampean nggak boleh ikut masuk di ruangan itu. Jadi, tapi nggak tahu tiba-tiba saya ikut nyentil itu gak, mereka nggak tahu. Soal tahu atau enggak, tapi saya dibiarkan gitu loh. Di Agus di tengah, di AP 2 orang, yang satu di punggung, yang satu di depan. Yang depan itu muridnya katanya. Ya menggunakan kayak tenaga dalam itu, kayak gaya-gaya orang tenaga dalam. Ketika ditarik gini juga adik saya itu sambat, bengok-bengok. Katanya ditarik itu ada sesuatu di dalam tubuhnya, tarik, bahkan ditaruh di kaki itu ada batu kecil. Katanya dipindah di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya ketika saya dari 1, 2, 3 sampai 4 orang ketemu lagi juga, itu pakai tumpeng juga 1 juta maunya. Akhirnya saya belajar sendiri karena latar belakang bapak saya dulu wong Kejawen, apa yang dulu pernah diajarkan bapak sama masa saya SMA itu saya kupas kembali. Akhirnya saya bertemu dengan seseorang, dengan guru yang akhirnya saya belajar namanya ilmu dulur papat ilmu pancer. Itu nyata kalau memang itu dikerjakan karena kegelapan itu besar di situ. Itu akhirnya terjadilah kesembuhan demi kesembuhan, tapi saya malah koncone demit, itulah awalnya. Saya berteman dari yang namanya dulur papat ilmu pancer, itu 4 penjuru. Dari utara, selatan, timur, barat, dan punjernya itu saya. Saya ini punjernya. Yang menggerakkan mereka itu saya. Jadi roh kegelapan ini tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa jasad manusia. Jadi tubuh manusia ini dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tugasnya. Itu yang saya alami. Dan akhirnya ketika saya sudah sekian tahun, 2010 sampai 2011, akhirnya saya ditangkap Tuhan kembali. Saya bertemu dengan Pak Pendeta Maskut waktu itu, sama Pak Pendeta waktu itu konsulen Pak Dwijo. Saya dijabat tangan dan diajak ngomong sama Pak Pendeta Maskut. Mas Rai harus berdoa dan menggunakan pujian bahasa Jawa ini. Ya, tidak tahu karena itu Tuhan, mungkin ya Tuhan. Saya percaya Tuhan yang mengirimkan Pak Pendeta Maskut untuk mengajari saya bahasa Jawa. Padahal saya paling gak seneng bahasa Jawa gitu loh.
mergo gak iso kan gitu ngomong basa Jawa. Tapi diajari untuk memuji Tuhan dengan basa Jawa. Nah, roh yang tinggal di saya paling kuat itu roh dari luar pulau gak iso basa Jawa. Jadi ketika saya memuji basa Jawa mereka bingung, gak ngerti apa sih saya maksud. Jadi itu yang terjadi. Akhirnya komunikasi saya dengan Tuhan dengan bahasa Jawa itu gak ngerti, bingung dia arep nyerang model ya apa nggak tahu. Dan saat itulah saya mulai disembuhkan Tuhan. Kalau Tuhan menyembuhkan itu, ini saya potong tadi Pak Pri, belum 100% katanya buat siapa tadi, Pak Saryono atau Bu R yang menyebut. Kalau Tuhan yang membuat perkara itu 100%. Cuma proses. Kalau dikatakan Tuhan yang nolong nggak 100%, saya nggak percaya. Tuhan yang menciptakan tubuh kita. Saya 100%. Walaupun ada intimidasi iblis. Pak Bari waktu itu ngomong, sampai nggak ngarani sok waras, nggak konsumsi obat dari rumah sakit jiwa. Tidak. Saya yang menyembuhkan Tuhan Yesus, bukan dokter. Kalau Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya akan sembuh. Dan Pak Jonet waktu itu yang meneguhkan saya. Bahkan saya ditaruh untuk menemani Pak Jonet selama ke Surabaya bawa mobil. Itu pun banyak orang yang komplain. Aku wis gendeng, pernah loro gendeng mulang arek apa gak dibumi kok tambah nyelendro. Itu ada itu. Saya ngalami itu. Bahkan Pak Jonet, saya yang bertanggung jawab Pak Rai. Kalau ada orang yang komplain banyak hal, kalau orang itu nanti mau menggantikan posisinya Pak Rai, enggak apa-apa. Itu yang terjadi waktu itu. Ini baru saya cerita. Kalau saya menyampaikan apa untuk anak-anak di kateksasi dan sekolah itu Pak Jonet yang meletakkan saya. Jadi Pak Jonet sebagai jaminan untuk mempercayakan keyakinannya bahwa saya sudah sembuh. Ini yang Tuhan sampaikan. Kalau Tuhan nolong, Pak Saryono jangan takut, jangan khawatir dengan intimidasi siapapun. Itu manusia. Tapi kalau Tuhan yang sudah berkarya, ini karya Tuhan. Iya. Sempurna. Tidak ada yang sempurna. Amin. Jadi pemulihan Tuhan itu pemulihan yang sempurna, tidak hanya setengah-setengah. Kata saya Saryani itu waktu jantung itu sama. Katanya tidak bisa sembuh, tapi total sembuh saat ini. Bahkan dibawa ke Kediri itu menggunakan itu cara-cara magic itu digigit, keluarkan sesuatu dari dalam tipuan iblis banyak. Jadi kita yang saat ini ada persekutuan ini pengalaman kita masing-masing. Kita tukar pengalaman masing-masing untuk menguatkan iman. Kita patut bersyukur jika siang hari ini kita ada di tempat ini bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan memberi kasih karunia. Ini yang disampaikan di Timotius. Kasih karunia Allah. Mari kita bersyukur dan bersyukur. Sekalipun mungkin masih kita hidup ya, jadi masih ada masalah. Kalau kita sudah mati ya nggak ada masalah. Itu kita kembalikan ke Tuhan. Aku mengucap syukur jika Tuhan berikan sesuatu hal untuk menguatkan imanku agar aku dekat kepada Tuhan. Bukan lebih menjauh, bukan kecewa, bukan sakit hati, bukan tawar hati. Yang menjadikan orang hancur itu karena sakit hati. Sakit hati disimpan merdongkol jadi banyak hal, penyakit ya. Itulah. Jadi mari kita bersyukur jika siang hari ini yang sudah Tuhan berikan buat kita semua melalui pengalaman hidupnya Pak Saryono, Pak Pri dengan pujian yang selalu bersyukur. Bisakah ada sukacita jauh dari keluarga, tapi dia katakan ada sukacita sekalipun jauh dari keluarga. Siapa yang beri sukacita? Bukan keluarga, Tuhan Yesus yang beri sukacita. Pak Suroso bisa datang jauh-jauh teko alas ke sini. Ini karena Tuhan mengasihinya di usianya yang hampir habis, biar Tuhan berkarya atas Pak Suroso. Dan Pak Suroso ketika namanya nanti dipanggil di kitab kehidupan Suroso isi ono gitu lah. Nah ini saya kan nakut-nakutin Pak Suroso nanti cukup Gusti. Ya, enggak. Dijanji dipanggil Tuhan di tengah-tengah keluarga Muslim. Ada toko terowulan yang dawar nyabrang kali, nyabrang kali gampang disandet nyabrang kali. Bu R.
Yang dulunya dari mana? Kedelan itu. Dari Kediri. Kediri ya, Kediri. Nyabrang kali bolak-balik. Nyabrang kali ya. Nyabrang kali. Nah, puji Tuhan. Ya, inilah yang bisa saya sampaikan sesuai dengan pujian tadi, kita mengikut Tuhan dengan setia karena Tuhan lebih dulu setia kepada kita. Amin.